Halo, selamat pagi Somaton BNN Kabupaten Buleleng. Hari ini kami tim BNN Kabupaten Buleleng sedang berada di Grand Melka Hotel. Kami sedang melaksanakan kegiatan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika tahun 2024. Apa sih itu RTS? Jadi RTS itu atau Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika itu adalah suatu program yang dirancang oleh BNN untuk membentuk remaja-remaja yang tangguh, berkarakter, yang dapat menangkal pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba. Selama 3 hari mereka akan dilatih untuk membentuk karakter diri yang tangguh. Jadi pada hari pertama mereka akan dibekali dengan kemampuan untuk regulasi diri. Kemudian di hari kedua mereka akan dibekali untuk kemampuan asertif. Kemudian di pertemuan ketiga mereka akan dibekali tentang bagaimana reaching out atau mencapai hal yang dicita-citakan. Nah, remaja-remaja ini nantinya diharapkan dapat juga menjadi agen-agen perubahan, agen-agen yang dapat mengimbaskan hal-hal yang positif kepada teman-teman di lingkungan sekolahnya. Baik adik-adik, tanpa berpanjang lebar, hari ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, saya PLT Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng pada hari ini Kamis 25 Juli 2024 bertempat di Hotel Grand Melka menyatakan kegiatan pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba melalui dialog interaktif remaja dinyatakan dibuka secara resmi. Jadi tempat kita cerita, ya, sehingga kita bisa, kalau cerita punya masalah, kita cerita, masalahnya hilang tidak? Hilang. Tidak. Ayo. Kalau kita punya masalah nih, kita punya masalah, terus kita punya teman, kita cerita sama teman, masalah kita hilang tidak? Tidak. Tidak hilang, tapi merasa lebih lega. Iya, itu fungsinya ya. Jadi punya teman itu jangan kalian, oh saya cerita sama teman dapat solusi, belum tentu. Tapi setidaknya kalian bisa merasa lebih lega, kalian merasa lebih tenang. Menangis boleh tidak? Boleh. Cowok menangis boleh tidak? Boleh. Yakin? Yakin. Jangan di sini aja bilang boleh, nanti kalau ada cowok nangis bilang, ih cowok kok nangis gitu ya. Ada yang nggak setuju kalau cowok boleh nangis? Semua setuju ya. Nah, ini berarti pemikiran yang bagus, karena nangis itu adalah sebuah ekspresi, ya. Jadi sebuah ekspresi yang sebenarnya sehat, adik-adik, ya. Nah, ada juga orang-orang yang ketika mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, justru malah memperburuk dirinya sendiri untuk melampiaskan rasa kesalnya dalam sesuatu kegiatan atau perilaku yang justru merusak. Misalnya self-harm, ya, menyakiti diri sendiri. Itu banyak sekali yang terjadi belakangan ini dan juga kemarin-kemarin di masa-masa yang lalu. Nah, orang-orang dengan kondisi tersebut itu biasanya sulit untuk bangkit kembali karena memang tidak bisa menerima bahwa kesalahan itu adalah hal yang wajar terjadi pada diri manusia. Sehingga bisa dikaitkan dengan tadi materi yang Kak Dode sampaikan terkait dengan konsep diri. Dia memberikan konsep dirinya itu sebagai situasi yang sangat tinggi gitu ya. Halo Sobat Bersinar. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Galang Okta dan rekan saya. Perkenalkan, saya Natsya Evitania. Kami dari SMP Negeri 1 Seriri. Kali ini kami akan menyampaikan kesan dan kesan kami selama mengikuti kegiatan pelatihan Remaja Teman Sebaya oleh BNN Kabupaten Buleleng. Oke, kita mulai dari Natsya dulu deh. Nah, kesan saya selama mengikuti kegiatan ini itu sangat senang karena Kak saya dan juga Kak Galang dan juga teman-teman yang lain mendapatkan banyak informasi dan edukasi mengenai narkoba dan juga tentang diri sendiri atau mungkin tentang pengembangan mindset kita. Dan pesannya semoga
pelatihan ini bisa membuat kami, para anggota-anggota atau yang terlibat dalam pelatihan ini dapat menularkan apa yang kami dapat dari sini ke teman-teman yang lainnya di luar pelatihan ini. Oke, dilanjut oleh Kak Galang. Oke, kalau dari saya, kesan-kesan selama mengikuti kegiatan ini itu sangat bermakna. Kenapa? Karena di dalam pelatihan ini itu dapat mengarahkan mindset kita untuk terus mengumandangkan perilaku atau tindakan anti narkoba, dan juga harapannya nanti ke depannya ketika kita sudah selesai atau keluar dari pelatihan ini, kita dapat mengetok-keluarkan dan menyebarkan perilaku ataupun materi tentang anti narkoba di kalangan remaja. Terima kasih. Halo Sobat Bersinar, perkenalkan nama saya Made Arya Adibigna, saya dari Sekolah SMP Negeri 4 Serire. Perkenalkan, saya Putu Erna Dewi dari Sekolah SMP Negeri 4 Serire. Pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan ini yakni kami dapat belajar cara mengenali teman dan dapat mengontrol emosi kita. Bagaimana Erna? Pesan dan kesan dari saya yaitu kita dapat banyak belajar dan mengetahui bagaimana cara mengontrol emosi, bagaimana perbedaan jenis kelamin dan gender, dan masih banyak lainnya yang dapat kami pelajari di sini. Tempatnya juga nyaman dan banyak pelajaran yang dapat kita pahami. Sekian dari kami tutup dengan Para Sandi. Om Sandi. Oh. Bahkan dengan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan perilaku yang tadi kayak kita lakuin ya. Misalkan saya anak pemberani, gini ya, itu maknanya bisa kuat, bisa memberani. Itu bisa menunjukkan cara untuk berkomunikasi juga. Oke. Sama dengan ketika ada temannya mengajak untuk menggunakan rokok misalkan ya. Terus kalian bilang tidak, tapi mata kalian tuh kayak ngiler gitu, aduh kayaknya enak banget gitu ya. Wajah kalian tuh kayak pengen ngerokok tapi mulutnya bilang tidak ya. Jadi itu komunikasi yang tidak baik juga gitu ya. Ingat, komunikasi itu nggak hanya kata-kata tapi semua ya, perilaku, ekspresi, sama bahasa tubuh. Nah, ini ada 3 jenis cara komunikasi. Tadi Cia bilang pasif itu diem gitu ya. Apa tadi Cia bilang pas Cia tanya di awal? Ya, tidak aktif ya, benar. Dia nggak menunjukkan ekspresi sebenarnya atau kebanyakan diem aja. Misalkan ditanya, Galang, apa kabar hari ini? Ya gitu ya, bingung gitu antara baik-baik aja tapi mukanya sedih gitu ya,